Shalom sahabat 180, kembali lagi kita di 180 Hangout. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Saya percaya kita semua tetap dilindungi, dijaga oleh kasih setia Tuhan yang tetap melindungi kita di setiap kegiatan kita di sehari-hari. Nah, kita sebentar lagi ingin mendengarkan dan ingin menyembah, memuji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya tahu nih teman-teman udah gak sabar kan? Sebelum itu, tapi yuk kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang selalu ada pada kita Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami dalam kondisi apapun. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami Tuhan, jaga koneksi kami agar kami bisa mendengarkan, agar kami bisa fokus untuk menyembah dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau juga lindungi para pembicara Tuhan agar mereka bisa memberitakan firman-Nya dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, halia, amin. Ya, selamat beribadah teman-teman dan enjoy! Shalom sahabat 180. It's time to worship the Lord. So let's just take this time and just praise Him first, shall we?
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Shalom sahabat 180, gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Senang sekali hari ini Kak Stefani bisa sharing sesuatu dengan kalian. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapa, setiap dari kami dalam keadaan yang baik, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan yang urapi hamba-Mu, Tuhan juga yang urapi sahabat-sahabat hamba-Mu, supaya setiap dari kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Nah, hari ini Kak Stefani ingin sharing tentang suatu topik, yaitu how to be a warrior, not a warrior. Bedanya cuma di satu huruf doang ya teman-teman, tapi memiliki arti yang sangat berbeda jauh. Yang satu dengan huruf A warrior, yaitu artinya prajuritnya Tuhan. Yang satunya lagi a warrior, orang yang suka cemas atau orang yang suka khawatir. Nah, gambaran apa sih yang terlintas di benak kalian waktu Kak Stefani bilang a warrior atau pejuang? Pastinya orang yang gagah perkasa, lengkap dengan setiap perlengkapan perangnya. Terus dia juga mau mengalahkan rasa ketakutannya itu dan dia mau maju ke medan peperangan. Yang paling penting, dia harus memiliki iman seorang pemenang. Kalau dia tidak memiliki iman, kalau dia tidak percaya kalau dia bisa menang, ngapain dia maju ke medan peperangan kalau dia mau kalah? Ya kan? Pastinya a warrior harus memiliki iman sebagai seorang pemenang. Nah, teman-teman, Kak Stefani tidak akan membahas ya hari ini tentang perlengkapan senjata Allah. Mungkin kalian waktu lagi di sekolah minggu udah sangat tahu ya perlengkapan senjata Allah apa aja sih. Ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ada perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Nah, hari ini Kak Stefani akan lebih fokus untuk membahas bagaimana a warrior yang memiliki iman sebagai seorang pemenang. Kalau kita nih melihat situasi dan realita kehidupan yang ada sekarang ini, kadang-kadang kita langsung punya mindset, wah susah nih, lagi pandemik. Wah, kalau aku melakukan hal ini, kena COVID gak ya? Kena virusnya gak ya? Terus kita juga bisa mikir, aduh lagi masa-masa pandemik begini, aku mau kerja apa ya? Aku mau berkarya apa ya? Kayaknya semuanya lagi susah. Kalau kita sudah tidak mempunyai mental atau iman seorang pemenang, kita tidak akan mampu teman-teman menjadi a warrior di hadapannya Tuhan. Yuk kita sama-sama buka ya di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Susah ya, pasti susah sekali untuk implementnya. Tapi ketika logika kita tidak dapat menyelesaikan perkara yang kelihatan, di saat itulah kita mulai berharap. Ketika situasi di depan kita kayaknya sulit banget ya, di situ satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya berharap. Dan seperti di Ibrani tadi dikatakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itulah iman. Jadi pada saat kita tidak dapat melakukan apa-apa, di situ timbullah pengharapan dan itulah iman. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang di saat-saat seperti sekarang ini kita sangat memerlukan iman teman-teman. Kak Stefani kasih tahu ya, kadang-kadang nih kita ini hanya sebatas percaya atau belief aja. Kalau Kak Stefani tanya nih, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik? Wah, pada angkat tangan. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat? Wah, pada banyak yang angkat tangan. Tapi pada saat Kak Stefani tanya, bisakah kalian mempercayai Tuhan atau trust Him? Allah yang kau bilang baik itu, Allah yang kau bilang mampu melakukan mukjizat, can you trust Him? Bisakah kalian mempercayainya? Di situ baru kita mikir, iya ya. Bisa nggak ya kita percaya sama Tuhan? Bisa nggak ya kita mempercayai Tuhan? Kita sih percaya kalau Tuhan itu baik. Tapi bisa nggak kita mempercayai Tuhan kalau segala sesuatu yang Dia lakukan untuk kita, itu untuk kebaikan kita? Itu. Ini sama seperti misalkan Kak Stefani punya seorang mami ya. Mami Kak Stefani itu jago masak. Kak Stefani percaya mami Kak Stefani itu jago masak. Tapi pada saat maminya Kak Stefani memberikan makanan di atas meja yang kelihatannya nggak enak,
Bisakah Kak Stefani masih mempercayai Mami Kak Stefani akan memberikan makanan yang enak dan lezat walaupun kelihatannya nggak enak? Seperti itu. Itu namanya mempercayai, trust. Can we trust my mom kalau Mami Kakak akan terus memberikan makanan enak walaupun kelihatannya nggak enak? Seperti itu ya. Nah, di saat-saat ini mungkin kita berkata, tapi situasinya lagi susah nih Kak Stef. Sekolah harus online bagi yang bersekolah ya. Bagi yang lagi mencari pekerjaan, lagi susah kayaknya nih untuk diterima di suatu perusahaan. Atau misalkan kalian yang lagi berusaha, bisa nggak ya aku naik gaji? Bisa nggak ya aku naik pangkat? Lagi sulit nih, lagi pandemik gitu ya. Nah, di saat-saat seperti ini jawabannya cuma satu. Be a warrior. Trust him. Percayai dia. Trust him itu adalah ujian iman loh teman-teman. Perhatikan kualitas iman kita. Kalau kita nih lagi mau ke supermarket gitu ya, kita lagi mau beli sayur-sayuran atau mau beli buah-buahan, pastinya kita nggak akan pilih buah-buahan yang busuk atau yang kualitasnya nggak baik. Pasti kita akan memilih buah-buahan yang kelihatannya manis, yang bagus. Sama dengan iman kita. Jangan kita piara iman yang cuma ya udahlah biasa-biasa aja, yang ecek-ecek aja. Tapi kita harus mempunyai iman yang luar biasa, iman yang teguh kepada Tuhan. Kadang-kadang memang sulit sih untuk kita mengetahui rencana Tuhan kok begini ya. Apalagi kalau misalkan sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Kak Stefani mau kasih tahu nih, to understand him is not my job, but to trust him is my job. Untuk mengerti rencananya Tuhan itu bukan bagiannya kita teman-teman. Kita nggak perlu tuh untuk kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Tetapi to trust him, mempercayai dia, itu bagiannya kita. Ya, jadi kita sama-sama belajar nih dari imannya Pak Abraham. Ya, Bapak Abraham ya. Kita buka lagi yuk sama-sama di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Perhatikan ya, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow, ternyata iman juga perlu kaki loh. Artinya apa? Iman juga perlu disertai dengan perbuatan. Seperti Abraham tadi, tidak sampai di taat aja, tapi dia melangkah. Ya, sebab tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 17 juga ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa nih teman-teman? Kita jangan hanya beriman dan mempercayai dia doang. Ingat ya, poin yang pertama tadi kita mempercayai dia atau trust him. Ya, memiliki iman, trust him. Yang kedua, nggak sampai berhenti di situ aja. Tapi yang kedua yang harus kita lakukan adalah melangkah. Ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Ya, jadi jika teman-teman seorang pelajar, nggak cukup hanya memiliki iman kalau kita akan lulus dengan nilai yang baik. Tapi kalian malas-malasan untuk belajar. Ada bagian juga yang harus kita kerjakan, yaitu belajar. Bagi kalian yang sedang membangun usaha, jangan hanya terus berdoa dan beriman kalau usaha kalian akan Tuhan berkati, usaha kalian akan terus maju. Sedangkan kalian tidak melakukan bagian kalian, yaitu misalkan kalian dapat mempelajari usaha kalian, bertekun melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan. Jika kalian lagi bekerja nih seorang karyawan, jangan cuma terus beriman, bos aku akan naikin pangkat aku akan naik menerima kenaikan gaji gitu ya. Tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Kerjakan bagianmu, melangkah. Nah teman-teman, a warrior itu bisa gagal nggak? Bisa. Kalau kita udah beriman, kita bisa gagal nggak? Bisa banget ya. Tapi seorang warrior tidak akan menyia-nyiakan proses yang Tuhan kasih. Seorang warrior akan belajar dari kesalahannya. Dia akan memperbaikinya supaya dia dapat memperoleh kemenangan. Ya, jadi a warrior itu bukan anti gagal, bisa gagal, tapi itu prosesnya.
Disitulah dimana Tuhan lagi mau membentuk iman kita supaya menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih mantep lagi gitu ceritanya ya. Be a warrior atau orang yang cemas itu tidak akan mengubah apa-apa loh. Kekhawatiran kita, kecemasan kita tidak akan mengubah situasinya. Problemnya akan tetap ada, situasi yang sulitnya juga tidak akan berubah. Yang ada hanya hilanglah damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan memang itulah pekerjaannya si iblis. Dia mau mencuri, dia mau membunuh, dan dia mau membinasakan damai sejahtera pada anak-anaknya Tuhan. Jadi kita jangan jadi a warrior atau orang yang cemas, karena tidak akan mengubah apa-apa. But be a warrior. Be a warrior with a victorious faith. Jadilah seorang pejuangnya Allah dengan iman seorang pemenang. Jadi kalau Kak Stefani bisa menyimpulkan ya, hanya ada dua. Yang pertama, trust Him. Ya, mempercayai Dia dengan iman yang berkualitas. Ya, iman seorang pemenang. Yang kedua, melangkah. Lakukanlah bagian kalian. Kerjakanlah bagiannya kalian dengan tekun dan takut akan Tuhan. Nih Kak Stefani punya testimoni, punya kesaksian ya. 6 bulan sebelum Kak Stefani menikah, calon papa mertua Kak Stefani pada saat itu ya, yang sekarang udah menjadi papa mertua Kak Stefani, didiagnos dengan sirosis hati dan harus melakukan operasi transplant. Ya, dan kebetulan donornya itu yang akan memberikan livernya itu adalah calon suami Kak Stefani yang sekarang menjadi suami Kak Stefani. Pada saat itu Kak Stefani mencoba untuk tidak menjadi a warrior. Kak Stefani mencoba untuk tidak cemas, walaupun susah banget ya. Tapi Kak Stefani mencoba untuk menjadi a warrior. Kak Stefani beriman kalau calon papa mertua Kak Stefani pada saat itu akan sembuh secara mukjizat. Supaya apa? Supaya suami kakak tidak perlu memberikan atau mendonorkan sebagian daripada livernya untuk papanya. Jadi Kak Stefani berdoa terus, Kak Stefani beriman terus. Kira-kira Tuhan menyembuhkan nggak papa mertua Kak Stefani itu dengan mukjizat? Ternyata enggak loh. Apa yang salah ya? Kak Stefani sudah berdoa, Kak Stefani juga sudah beriman. Terus apa yang salah ya? Tapi setelah semuanya proses Kak Stefani sudah alami, Kak Stefani baru ngerti. Ternyata iman Kak Stefani pada saat itu adalah iman yang egois, adalah iman yang salah, iman yang memaksakan kehendak Kak Stefani untuk terjadi, semuanya untuk kepentingan Kak Stefani. Itu salah teman-teman. Singkat cerita, bulan depannya mertua Kak Stefani harus menjalani operasi transplant ya, atau cangkok hati. Dan yang menjadi donornya pada saat itu adalah suaminya Kak Stefani. Jadi 60% dari livernya suami Kak Stefani ini harus dipotong dan diberikan ke papanya. Nah, di saat-saat inilah iman Kak Stefani seperti lagi sekolah, lagi diproses dengan caranya Tuhan. Dan di saat itu nggak enak banget teman-teman. Setiap hari Kak Stefani diperhadapkan dengan situasi yang serba tidak menentu. Apa yang akan terjadi dengan suaminya kakak? Apa akan ada komplikasi hari itu? Apakah saraf-sarafnya yang sudah dipotong bisa menyambung dengan baik? Wah, pokoknya semua serba tidak menentu. Tetapi pada saat itulah Kak Stefani belajar untuk beriman yang sesungguhnya. Kak Stefani trust the life of my father-in-law and my husband in Him. Gak ada jalan lain selain Kak Stefani hanya mempercayai Tuhan. Kak Stefani terus melangkah dengan iman. Kak Stefani terus percaya semuanya akan baik-baik aja. Tapi gak sampai di situ. Kak Stefani bukan hanya percaya aja, tapi Kak Stefani juga melakukan bagiannya Kak Stefani. Kak Stefani terus berdoa, Kak Stefani terus membaca firman Tuhan supaya kakak lebih lagi mengenal janji-janjinya Tuhan. Kak Stefani juga merawat dan menjaga suami kakak dan papa mertua pada saat itu. Disinilah Kak Stefani belajar bagaimana iman Kak Stefani diproses sama Tuhan. Tapi setelah semuanya selesai, Kak Stefani baru mengerti, ternyata iman Kak Stefani menjadi lebih kuat loh, lebih stronger than before loh setelah mengalami proses yang tidak mengenakan ini. Jadi teman-teman, intinya cuma ada dua. Yang pertama, trust Him, mempercayai Dia dengan iman seorang pemenang. Dan yang kedua, melangkah, lakukan bagian kalian.
pasti segala sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu menjadi a warrior-nya Tuhan Yesus. Menjadi prajurit-prajuritnya yang terus mempercayai Tuhan. Kami memiliki iman sebagai seorang pemenang dan kami terus melangkah dengan iman kami. Dan kami percaya kemanapun kami pergi, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan kami percaya ya Bapa, setiap dari kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Lebih daripada pemenang. Dan kami gak mau Tuhan menjadi a warrior, orang-orang yang cemas, orang-orang yang khawatir. Tapi kami terus menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan yang penuh dengan kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.